Oke, sesuai dengan pendahuluan tadi, pada minggu ini kita akan membahas 3 ya, yaitu double circuit, yaitu seperti ini, double circuit, kemudian bundled conductor atau konduktor yang diberi spacer seperti ini, ada spacernya, dan yang ketiga adalah kabel ACSR ya. Bagaimana cara menentukan induktansinya kalau kabelnya ACSR, karena ini tidak cuma aluminium, ada bajanya, dan aluminiumnya juga tidak jadi satu pecel gitu ya, tapi ada beberapa lingkaran. Sesuai dengan jadwal, kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah mengenai kabel ACSR ya, kabel ACSR. Bagaimana cara menghitung induktansinya ya. Misalkan diketahui ada saluran sutet seperti ini ya. Seperti yang kita tahu, saluran sutet seperti ini rumusnya adalah ini ya, 2 kali 10 pangkat min 7 ln D per DS Henry per meter, dengan DS nya adalah 0,7788 dikalikan dengan radius. Misalkan D nya ini adalah 8 meter ya, 8 meter. Nah, berapa R nya? R nya tidak diketahui, belum diketahui. Kenapa? Karena R nya ini ada 6 ya, ada 7, maaf, ada 7 pengantar, yang satu baja ya, sebenarnya ini bukan pengantar ya, ini ada 7 kabel, yang satu adalah baja, yang 6 adalah aluminium ya. Nah, terus menghitung R nya gimana ini ya, kalau D nya udah ketahuan tadi 8 ya, tinggal R nya ini gimana ya. Nah, untuk kabel-kabel ACSR seperti ini rumusnya tetap sama ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 7 ln D per GMR Henry per meter. Bedanya adalah di GMR ini ya. Jadi untuk kabel pejal tunggal itu menggunakan R biasa, tapi kalau kabel semacam ACSR ini yang ada beberapa pilihan ini menggunakan GMR ya. GMR adalah singkatan dari geometric mean radius ya. Jadi dapat dikatakan GMR itu adalah rata-rata ya, rata-rata, tapi bukan rata-rata yang biasa ya, ini rata-rata geometrik, rata-rata geometrik dari radius ya. Jadi caranya kita hitung dulu GMR nya, atau kita cari dulu GMR dari kabel seperti ini. Nah, untuk mengetahui GMR itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah menghitung dengan cara dihitung ya, ini agak rumit ya perhitungannya, kalau apalagi kalau ada banyak kabel seperti ini. Nah, cara kedua adalah dengan cara melihat tabel. Nah, ini yang lebih mudah ya, karena sudah dihitungkan sama vendornya. Kalau ada tabel, pakai tabel aja, tapi kalau tidak ada tabelnya baru kita hitung ya. Tapi kita akan pelajari semuanya ya di sini ya, cara menghitungnya gimana dan cara lihat tabelnya gimana. Sekarang cara menghitung ya, misalkan yang sederhana dulu, kabelnya ada 3. Ini ada kabel 3 dipilih, 3-3-nya adalah aluminium ya, 3-3-nya adalah aluminium ya. Karena berhimpit seperti ini adalah jari-jari dari konduktor yang pertama, ini adalah jari-jari dari konduktor yang kedua, ini adalah jari-jari dari konduktor yang ketiga. Jari-jari ini saya beri nama R ya, R. Nah, kemudian yang merah ini adalah jarak dari geometris atau tengah-tengahnya nih ya, tengah-tengahnya konduktor A ini sampai ke tengah-tengahnya konduktor B ini adalah jaraknya 2R. Tengah-tengahnya konduktor B ke tengah-tengahnya konduktor C itu juga 2R. Tengah-tengahnya konduktor C ke tengah-tengahnya konduktor A ini adalah 2R juga. Nah, jadi cara menghitung GMR nya adalah pertama, rumusnya ini ya, akar pangkat 9. Kenapa kok 9? Karena pertama ada 3 kabel, 1, 2, 3. Yang kedua, dari kabel 1 ke 2, 1 ke 3 itu 2, 2 ke 1, 2 ke 3 itu 2 juga, 3 ke 1, 3 ke 2 itu juga 2. Jadi ada 2, 2, 2, 6 ditambah sendirinya 3, jadi ada 9. Jadi rumusnya adalah
sebenarnya rumus aslinya adalah ini ya. Ya, jadi rumus aslinya adalah yang di bawah ini ya. Pertama kita lihat dari sudut pandang konduktor A dulu. Jadi 0,778 dari RA. Nah, ini jari-jarinya RA. Kemudian jarak dari A ke B, jadi DAB. Kemudian jarak dari A ke C, DAC. Jadi RA, DAB, DAC. Kemudian kita dari sudut pandang B, RB, DBA, DBC. Nah, sekarang dari sudut pandang C, RC, DCA, DCB. Jadilah seperti ini. Karena RA, RB sama RB sama RC itu nilainya sama-sama R ya, maka ini bisa dijadikan satu. Jadi 0,7788 R pangkat 3 ya, karena ini kan sama semua, ada 3 ini sama semua. Nah, kemudian DAB, DAC, DBA, DBC, DCA, DCB itu kan sama semua, jadi bisa dianggap 2R pangkat 6. Ini jadi disingkat seperti ini ya. Akar pangkat 9 0,779R pangkat 3, atau di sini juga bisa dikali dengan 2R pangkat 6 atau 2R kali 2R pangkat 3. Jadi intinya rumusnya adalah seperti ini ya. Ini adalah kependekan dari jari-jarinya, kemudian jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, jari-jari ini, jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, kemudian jari-jari ini, jarak ini ke sini, jarak ini ke sini. Dikalikan semua, kemudian dipangkat 9 karena ada 9 komponen. Itu adalah GMR-nya. Nah, GMR itu yang kita masukkan ke rumus ini. Sehingga induktansi dari saluran transmisi itu dapat dihitung ya. Pada intinya rumusnya sama. Ini rumusnya sama. Misalkan ada jaraknya 8 meter, panjangnya 70 kilo misalkan ya, maka rumusnya sama seperti ini, hanya saja DS ini diganti dengan GMR. Rumus GMR ini adalah seperti ini. Itu cara pertama ya. Cara pertama untuk menghitung GMR ini dilakukan apabila kita tidak memiliki tabel. Nah, cara ini lebih sulit. Kenapa? Karena ini kita menghitung cuman 3 konduktor saja ya. 3 konduktor saja ini sudah jelimet, ada akar pangkat 9. Nah, bagaimana kalau ada 6? Berarti kan akar pangkat 36. Ini ada R1, ini ada 2R, ini 2R, 2R lah. Ini kan sudah bukan 2R ini. Ini harus kita hitung dulu. Kita gores gitu dulu ya. Kita gores berapa jarak ini ke sini, jarak ini ke sini berapa, jarak ini ke sini berapa. Nah, itu lebih jelimet ya. Tapi ini dilakukan apabila kita tidak memiliki tabel. Jadi cara menghitungnya seperti itu, GMR-nya. Sekarang cara yang kedua yaitu menggunakan tabel. Masih ingat dengan tabel ini ya? Ini tabel tugas yang dulu ya. Nah, jadi kabel-kabel ACSR itu memiliki kode-kode ya. Kode-kodenya biasanya berupa nama-nama hewan. Misalkan hawk ini adalah burung elang, hen ini adalah ayam, dove. Ini nama-nama hewan, zebra, yang menunjukkan satu jenis kabel tertentu ya. Misalkan kalau di mobil itu ya Supra, terus Impreza, itu ya kalau di mobil motor ya. Mobil ada Jazz, ada Karimun, ada Alphard. Ya namanya Alphard ya kapasitasnya ada 6 orang, cc-nya ya mungkin lebih dari 200 cc. Jadi punya spesifikasi tersendiri. Nah, ACSR juga sama, dia punya kode-kode, ada hawk, hen, dove, garnet dan lain-lain, ada banyak sekali ya. Ini yang dicontohkan di PLN seperti ini di Indonesia. Jadi sutet-sutet yang 500 kV umumnya menggunakan dove dan garnet ya. Nah, sekarang misalkan sutet seperti ini ya, ini bukan garnet ya,
Ini bukan ganet. Sutet-sutet seperti ini, misalkan ada sutet ini kabelnya adalah kabel ganet ya, kabel ganet. Kemudian jarak antar konduktor ini adalah 8 meter. Pertanyaannya adalah berapa induktansi dari saluran transmisi ini? Induktansinya berapa? L-nya berapa? Ya, caranya kita lihat tabelnya ya. Di sini tabelnya ada GMR enggak? Ini ganet. Ini standar yang digunakan, ASTM, luas penampang ini. Diameter ini, ingat ini bukan diameter dari GMR ya. Bukan berarti ini bagi dua, itu bukan. Ini R pada 20 derajat Celcius, RDC ini berat, current capacity, ya ini enggak ada GMR. Kita harus cari ya. Kita cari tabelnya. ACSR ganet GMR. Kita searching gini ya. Nah, kita cari salah satu yang ada ganetnya. Ini coba ya, ini ada ACSR, ini ada ganet, ada kode-kodenya. Nah, kita coba searching ganet ya. Nah, ini ada ganet. Ini ganet. Kita lihat tabelnya ada enggak GMR. Oh, enggak ada. Oke, yang kedua sekarang. Ini halaman 6. Yang kedua halaman 7. Nah, ini ada ya. Jadi ini ada kabel ganet pada kolom ini, kolom yang ini ya. Kita zoom aja. Kolom yang paling kanan ini adalah geometric mean radius dalam feet atau dalam kaki ya. Jadi konduktor ganet itu memiliki GMR 0,0343 feet ya. Ini ganet ini memiliki GMR 0,0343 feet. Itu tinggal kita konversi ke meter, feet to meter ya. 0, berapa tadi? 343 ya? 0,0343 ya. Jadi kabel ganet itu GMR nya adalah 0,0343 atau setara dengan 0,104 meter ya. Itu GMR nya. Kita bandingkan dengan tabel yang tadi ya. Nah, kabel ganet ini diameternya adalah 25,76 mm 25,76 mm atau 0,025 meter. Nah, ini kalau dibagi dua jari-jari kan berarti 0,0125 sekitar gitu ya. Tapi ternyata radiusnya tidak segitu, bukan 0,0125 tapi 0,0104. Jadi kesimpulannya GMR itu berbeda dengan radius total ya. GMR itu berbeda dengan radius total. Radius total itu adalah jari-jari total dari tengah sampai pojok ini, jari-jari total. Kalau kabel ACSR ini jari-jari tengah sini sampai pojok sini. Sedangkan GMR itu bukan seperti itu. GMR itu adalah rata-rata geometris dari konduktor. Ini ingat ada 6 konduktor, yang dihitung hanya 6 saja, aluminiumnya saja. Yang baja ini tidak dihitung. Jadi rata-rata dari masing-masing jari-jari konduktor ini plus jarak-jarak dari masing-masing konduktor ini. Sehingga tidak bisa kita langsung asal masukkan diameter ini bagi dua gitu ya, tidak bisa. Karena dia memiliki nilai GMR sendiri ya. Jadi intinya cara kedua ini adalah dengan cara melihat tabel. Nah, ganet ini ternyata memiliki GMR 0,0104 meter ya. Ternyata GMR-nya adalah ini. GMR-nya adalah sekian. Nah, sehingga kita sekarang bisa menghitung. Apabila ada sutet seperti ini, konduktornya menggunakan tipe ganet, jaraknya adalah 8 meter,
maka induktansinya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 ln D, jaraknya 8 meter tadi, sama simetris, dibagi dengan GMR. GMR nya adalah ini. GMR ini adalah rata geometris dari radius dari kabel garnet tadi, 0,0104 ya. Bukan, ini tidak diambil dari ini bagi 2. Kalau ini bagi 2 kan tadi 0,0125, tapi kita pakainya GMR 0,0104. Ini dimasukkan ke sini sehingga kita menemukan induktansi dari saluran transmisi. Oke, itu untuk video kali ini kita sudah belajar caranya menghitung induktansi apabila kabelnya tipenya adalah ACSR, bukan kabel pejal. Jadi untuk ACSR kita hitung dulu GMR-nya, bisa dengan cara menghitung, bisa juga dengan cara melihat tabel. Rumusnya seperti ini, dan cara melihat tabelnya tadi sudah dijelaskan. Setelah diketahui GMR-nya, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya ini, maka kita bisa mengetahui nilai L-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai bandel konduktor ya. Bandel konduktor di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom pertanyaan, di komen ya. Setelah ini kita akan belajar tentang bandel konduktor, bagaimana cara menghitung induktansinya.